anak-anak kelas 3A, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga kalian semua masih sehat-sehat dan masih tetap bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita dari rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pembelajaran terakhir, pembelajaran 6 di tema 7 subtema 3 ini. Anak-anak tahu kan ya, penggunaan internet itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak milenial hingga zaman kalian sekarang ini sudah tidak asing, di mana kita bisa menggunakan internet sebagai sumber informasi, juga untuk saling berkomunikasi. Jadi internet sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tetapi penggunaan internet ini harus juga dibarengi dengan sikap yang bijaksana dalam penggunaannya. Jadi jangan semena-mena serta-merta menggunakan internet tanpa batasannya, terutama kalian yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, kalian masih perlu dibimbing sama orang tua, masih perlu diawasi oleh orang tua. Jadi jangan kalian menggunakan internet seenaknya, jangan juga kalian sembunyi-sembunyi menggunakan internet, tetapi harus tetap dalam pengawasan orang tua ya. Nah, kita bisa mengetahui penggunaan internet itu selain untuk mencari informasi, kalian sekarang itu menggunakan internet banyak untuk sosial media ya, misalnya Facebook, Instagram, YouTube ya, seperti Bu Guru sendiri ya menggunakan banyak sosial media dalam penggunaan internet, dan itu sangat membantu Bu Guru selagi Bu Guru menggunakannya dengan bijaksana. Nah, kita akan belajar lagi lebih banyak menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi, khususnya internet dalam penggunaan sosial media. Dari teks-teks tersebut, kita akan mendapatkan informasi sehingga pengetahuan kita akan lebih bertambah mengenai perkembangan teknologi ini. Nah, sekarang silakan anak-anakku baca teks di halaman 86 sampai 87 pada buku tematiknya. Jadi tematik halaman 86 sampai 87. Silakan kalian isi di situ tabelnya, tabel media sosial ini diisi kalimat-kalimat utamanya di sini ya. Dan setelah itu kalian isi kalimat-kalimat utamanya. Setelah itu kalian buka Bu Pena halaman 77. Silakan dibuka Bu Pena halaman 70 ya, Bu Pena halaman 70. Di situ ada latihan untuk muatan bahasa Indonesia 2 nomor. Silahkan kalian selesaikan di buku PS, tetapi nomor 1 itu teksnya diganti, bukan teks yang berjudul penggunaan internet secara sehat, melainkan teks tentang media sosial. Jadi yang kalian baca itu hanya ada satu teks, dan kalian cari informasinya lalu buat ringkasannya dari teks tentang media sosial ya. Jadi hanya ada satu teks untuk pelajaran muatan bahasa Indonesia yang kalian kerjakan. Internet kalian bisa menemukan sangat banyak informasi, juga melalui media-media sosial yang kalian punya. Kalian bisa melihat aktivitas teman-teman kalian, aktivitas bermain, belajar, dan sebagainya. Nah, saat bermain di media sosial itu bisa kalian gantikan juga ya dengan bermain di rumah. Jadi jangan kalian terus-terusan bermain game misalnya atau bermain di media sosial, tapi gunakanlah waktu-waktu luang kalian ketika ada waktu kita untuk bermain bersama teman, bermainlah. Jangan kalian bermain media sosial terus ya. Nah, ketika kalian bermain dengan teman, misalnya di sekolah atau di rumah bersama teman-teman di tetangga, kalian itu harus menanamkan sikap yang baik, sikap toleransi saat bermain bersama teman. Jadi ingat kembali bahwa toleransi itu adalah sikap untuk saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di antara
teman kita. Jadi tidak semua teman kita sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita punya begitu. Jadi beda-beda. Nah, sikap toleransi ini sangat diperlukan saat kita bermain. Toleransi ini mengajari kita untuk dapat menerima satu sama lain sehingga permainan atau kegiatan yang kita lakukan bersama-sama itu bisa berjalan dengan baik karena kita bisa menerima kebiasaan teman yang mungkin berbeda dengan kita. Lalu selain dengan toleransi, sikap atau cara kita menyikapi saat bermain bersama teman itu adalah dengan menanamkan tenggang rasa. Nah, apa itu tenggang rasa? Tenggang rasa itu merupakan sikap saling mengerti, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Jadi misalkan kalau sikap tenggang rasa itu misalkan kita sedang bermain bola ya, sepak bola, lalu ada salah satu teman kita yang ternyata tidak kuat berlari, tetapi bisa kok bermain bola, tapi dia tidak kuat berlari untuk mengejar bola. Sebagai bentuk tenggang rasa kita, mungkin kita bisa merelakan dia, mempersilahkan dia untuk menjadi seorang kiper, tidak menjadi penyerang seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan teman kita untuk menjadi penyerang seperti itu. Jadi tidak semua sama dengan kita. Jadi kita harus saling mengerti, saling menghormati. Kalau misalkan seperti tadi toleransi, misalnya anak perempuan kan kadang tidak bisa ya bermain sepak bola. Jangan anak laki-laki memaksakan anak perempuan untuk bisa bermain sepak bola juga supaya bisa bermain bersama. Jadi kita harus saling toleran dan juga bertenggang rasa. Nah, sikap tenggang rasa ini bisa menjaga perasaan teman kita ya. Jadi ketika teman kita sudah mengaku bahwa dia tidak sanggup mengejar bola dan dia persilakan untuk menjadi kiper, dia tidak akan merasa kecewa karena dia tetap ikut bermain walaupun tidak menjadi penyerang seperti itu. Nah, jika kita memiliki sikap tenggang rasa, kita dapat menjalin persahabatan dengan baik sehingga tercipta suasana yang rukun dan aman. Nah, dengan tercipta rukun dan aman kan kita hidup lebih baik ya. Jadi walaupun berbeda-beda suku, budaya, agama, daerah, tapi dengan kita menanamkan sikap toleran, sikap tenggang rasa, kita harus saling menghargai. Nah, sebaiknya kita itu bermain dengan rukun dengan teman meskipun berbeda, karena kerukunan ini dapat membuat hidup kita lebih nyaman dan tentram. Belajar menghitung keliling bangun datar menggunakan persegi satuan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita, tetapi misalkan ya, jika panjang sisi setiap persegi satuan itu sama dengan 1 cm, maka keliling bangun datar juga dapat ditentukan dalam satuan baku yaitu cm atau cm ya, biasanya disingkat. Jadi kalau kemarin pakai satuan persegi satuannya itu setiap sisinya diganti dengan setiap sisinya itu, kalau setiap sisinya itu 1 cm, maka kita juga bisa menghitung keliling itu dengan satuan cm, satuan baku, karena persegi satuan itu bukan satuan baku, tetapi jika persegi satuan itu bisa diukur dengan penggaris, misalkan ukurannya adalah 1 cm, maka kita bisa menghitung keliling bangun datar dengan satuan baku yaitu cm. Nah, silahkan anak-anakku lihat di Bu Pena halaman 71. Semoga kalian sudah memahami cara menghitung ketika persegi satuan diubah menjadi 1 cm, jadi lebih mudah lagi menghitungnya. Untuk melatih kalian, silakan kalian kerjakan di Bu Pena halaman 72. Silakan diisi dan dihitung untuk muatan matematika ini. Kalian juga bisa berlatih di tematik halaman 89 untuk melatih kalian. Dijawab juga halaman 89, semuanya dicetak ya.
Nah, sekarang kalian kerjakan juga evaluasi di buku tematik terpadu halaman 90. Kerjakan dicetak ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu kalian untuk mengerjakan tugas. Eh, Kerjakanlah tugas kalian dengan mandiri supaya kalian bisa mengetahui kemampuan diri sendiri. Walaupun ibu guru tidak memantau, tetapi kalian harus jujur dalam mengerjakan tugas kalian. Tetap semangat belajar dari rumah dan kita tetap berdoa semoga keadaan ini COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa belajar bersama di sekolah. Selamat belajar.